Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiladira Antafani, NIM 1301117A009. Di sini saya akan memaparkan tentang min mapping untuk kelas 4 dan kelas 6, tema 7. Video ini adalah tugas UTS saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 6, tema 7 tentang masa pubertas. Ini adalah min mapping yang telah saya buat. Di dalam min mapping ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian pubertas. Yang kedua, perubahan pada masa pubertas. Yang ketiga, cara menyikapi masa pubertas. Dan yang keempat, cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Di sini saya akan menjelaskan isi materi tersebut. Materi yang pertama adalah pengertian pubertas. Pengertian pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir kurang lebih di usia 15 hingga 16 tahun. Dan materi yang kedua adalah perubahan pada masa pubertas. Tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia pada umumnya terjadi menjadi 5 tahap. Yang pertama, balita. Yang kedua, kanak-kanak. Yang ketiga, remaja. Yang keempat, dewasa. Dan yang kelima adalah lansia. Pada masa awal remaja mengalami pubertas, pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang pertama, pada perempuan yang tidak terlihat adalah menghasilkan sel telur. Yang kedua, untuk laki-laki menghasilkan hormon reproduksi yang disebut sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Yang selanjutnya, di sini ada ciri-ciri pada masa pubertas. Ciri-ciri pubertas perempuan. Yang pertama, mengalami menstruasi, umumnya 28 hari sekali. Yang kedua, payudara tumbuh sebagai persiapan ASI. Yang ketiga, pelebaran panggul. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. 1. Mengalami mimpi basah. 2. Menghasilkan sperma. 3. Tumbuh jakun. Keempat, tubuh berkembang dengan pesat. Dan selanjutnya adalah materi ketiga, cara menyikapi masa pubertas. Cara menyikapi masa pubertas ada 5. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh, mandi 2 kali sehari, dan gunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, kemudian banyak minum air putih dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita. Yang kelima, rajin beribadah. Dengan beribadah, kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita akan mematuhi aturan dalam agama dan dalam berperilaku. Dan selanjutnya adalah materi 4. Materi keempat yaitu cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Di min mapping ini ada 3. 1. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun yang mudah menyerap keringat. 2. Bilaslah setiap buang air kecil dan buang air besar. Gunakan air yang bersih dan keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut, gantilah pembalut jika merasa sudah lembab.
gantilah minimal 4 kali sehari. Itu adalah pemaparan materi dari mind mapping yang telah saya buat. Ini adalah mind mapping yang telah saya buat. Di sini membahas tentang materi gaya. Di dalam mind mapping ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua sifat gaya, yang ketiga macam-macam gaya, yang keempat adalah gerak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya. Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. Di dalam mind mapping ini terbagi menjadi 2, yaitu gaya tarik dan gaya dorong. Untuk contohnya, gaya tarik yang pertama menarik tali bendera, yang kedua menarik meja, yang ketiga menarik mobil-mobilan. Dan pembagian yang kedua yaitu dorong. Contohnya, yang pertama mendorong meja, yang kedua mendorong mobil, yang ketiga mendorong pintu. Kemudian di sebelah sini membahas tentang sifat gaya. Sifat gaya dibagi menjadi 2, yaitu dapat merubah bentuk dan dapat merubah posisi. Contohnya, dapat merubah bentuk yang pertama bermain plastisin, yang kedua mengadu adonan, yang ketiga membuat bulatan bakso. Dan yang dapat merubah posisi, yang pertama contohnya mendorong meja, menendang bola, melempar bola, dan menggeser kursi. Dan selanjutnya, materi yang ketiga adalah macam-macam gaya. Di sini, macam-macam gaya dibagi menjadi 7, yaitu gaya magnet, gaya statis, atau gaya listrik statis, gaya otot, gravitasi bumi, gaya pegas, gesekan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gaya magnet. Gaya magnet sendiri adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet sendiri mempunyai 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Contoh benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah paku, jarum, dan benda-benda yang terbuat dari besi. Kemudian di sini ada gaya listrik statis. Gaya listrik statis ini dihasilkan oleh benda bermuatan listrik sehingga dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Contohnya, menggosokkan penggaris ke rambut, kemudian penggaris tersebut kita tempelkan pada potongan kertas kecil-kecil, maka kertas tersebut akan bergerak. Itulah yang disebut dengan gaya listrik statis. Kemudian yang ketiga ada gaya otot. Gaya otot contohnya mengangkat beban atau mendorong benda yang berat, sehingga kita mengeluarkan tenaga kita untuk mendorong benda tersebut. Kemudian yang keempat ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu kekuatan bumi yang dapat menarik benda ke bawah. Contohnya, kita melempar bola ke atas, maka bola itu akan kembali jatuh ke bawah. Itu yang dinamakan gravitasi bumi. Yang kelima, ada gaya pegas. Gaya pegas itu dihasilkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Di sini ada contohnya. Contohnya ketika kita bermain ketapel. Ketika kita bermain ketapel, kita menarik karet yang ada di ketapel tersebut. Itu yang disebut gaya pegas. Dan yang ketujuh ada gesekan. Gesekan sendiri adalah bertemunya 2 benda sehingga menghasilkan gesekan. Contohnya di dalam mind mapping ini adalah gesekan roda sepeda dengan gesekan jalan raya, sehingga akan membuat roda semakin menipis. Dan pembahasan yang keempat di sini ada gerak. Pengertian gerak sendiri adalah perpindahan benda dari satu titik ke titik yang lainnya. Di sini dalam gerak dibagi menjadi 3,
yaitu yang pertama, gerak karena gaya otot, gerak karena gaya pegas, dan gerak karena gaya mesin. Gerak karena gaya otot contohnya seperti mendorong meja, menarik meja, dan menendang bola. Dan yang kedua adalah gerak karena gaya pegas. Contohnya seperti ketika kita bermain ketapel dan kita bermain panahan. Yang ketiga, gerak karena mesin. Yang pertama contohnya itu ada mobil pengeruk, yang kedua bulldozer, yang ketiga traktor, dan yang keempat mesin dinamo listrik. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Semangat adik-adik, semangat dalam hal belajar. Kakak pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.